terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana ibu hamil ketika memeriksakan kehamilannya. Jadi sebelum masuk kepada pembahasan nanti, perlu dipahami bahwa ibu hamil perlu memeriksakan kehamilan setiap bulan. Apalagi misalnya ada ibu hamil yang memiliki risiko kehamilan 4 terlalu. Jadi pertama misalnya terlalu muda karena usia ibu hamil itu masih umur 20 tahun, atau terlalu tua, usia ibu hamil lebih dari 35 tahun. Kemudian terlalu dekat jarak kehamilan antara kehamilan yang pertama dengan kehamilan yang kedua. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, terlalu banyak anak. Jadi ibu pernah hamil atau melahirkan 4 kali atau lebih, itu masuk terlalu banyak anak. Nah, ini perlu dipahami, 4 terlalu itu dijadikan pijakan sama ibu-ibu agar proses melahirkan, proses persalinan itu lancar. Nah, kemudian tadi juga sudah dibentuk, ada 3 kelompok yang sudah dibentuk. Ibu-ibu ini sudah dibentuk menjadi kelompok. Ada kelompok cerdas, kemudian juga ada kelompok tinggi, kemudian juga ada kelompok sehat. Jadi 3 kelompok itu sudah diberikan pemahaman bagaimana yang kelompok sehat tadi, kemudian kelompok cerdas, kemudian yang sekarang bagian kelompok tinggi ya. Bagian kelompok tinggi ini untuk membacakan flipchart 1.5 tentang layanan kesehatan ibu hamil. Monggo coba dibaca dulu. Ada 10 layanan pemeriksaan kehamilan. Jadi dibaca semuanya ya Pak ya? Dibaca dari 1 sampai 10. 10 layanan pemeriksaan kehamilan. Yang pertama, pengukuran tinggi dan berat badan. Yang kedua, tekanan darah. 3, lingkar lengan atas. 4, tinggi rahim. 5, penentuan letak janin. 6, imunisasi tetanus toksoid. 7, pemberian tablet tambah darah. 8, tes lab. 9, penjelasan bidan. 10, pengobatan bila diperlukan. Sudah Pak? Ya sudah. Baik, terima kasih Ibu Mahmudah sudah membacakan 10 poin layanan pemeriksaan kehamilan. Jadi ini yang akan yang perlu ibu-ibu pahami, bahwa 10 layanan ini harus ibu-ibu lakukan selama nanti hamil. Jadi 10 layanan ini kalau dilakukan ini juga akan sangat membantu terhadap proses persalinan, bahkan juga bisa melancarkan terhadap proses persalinan itu. Kemudian dari 10 layanan pemeriksaan kehamilan ini dapat diketahui, yang pertama salah satunya ibu-ibu ini kalau hamil maka harus benar-benar mampu merencanakan persalinan di fasilitas kesehatan. Artinya misalnya ada kasus yang seperti diketahui umumnya itu di desa-desa, seringkali ada kasus bahwa ada sebagian ibu-ibu yang tidak percaya terhadap proses medis, artinya ke dukun beranak. Nah, jadi hal itu dihindari karena yang dianjurkan itu adalah harus kepada fasilitas kesehatan untuk merencanakan persalinan itu. Kemudian ibu-ibu ini juga harus mengetahui betul tentang tanggal perkiraan persalinan. Jadi tanggal persalinannya tanggal berapa misalnya. Jadi harus diketahui. Jadi untuk mendapatkan persiapan-persiapan itu. Kemudian siapkan donor darah karena berpotensi ibu hamil itu, ibu melahirkan itu ketika melakukan proses persalinan ini berpotensi kekurangan darah. Jadi siapkan donor darah. Dan yang berikutnya harus mengikuti kelas ibu hamil. Jadi kelas ibu hamil itu harus diikuti karena di sana akan mendapatkan petunjuk serta informasi tentang kehamilan. Jadi begitu ibu-ibu ya. Bisa Biasanya di mana itu Pak adanya Pak? Ya biasanya untuk kelas ibu hamil ini dilakukan di puskesmas.
bisa di puskesmas, ya umumnya di puskesmas, tapi ada sebagian yang dilakukan di posyandu, begitu. Kemudian ibu-ibu dalam mengikuti kelas ibu hamil ya tentu harus menyimak dengan baik. Artinya di sana akan diberikan banyak pengetahuan tentang bagaimana melakukan perawatan, melakukan pencegahan dan lain semacamnya selama hamil, begitu ya. Kemudian ada pertanyaan? Sudah. Nggak ada ya? Nggak ada. Dan terakhir untuk setelah mengikuti ini semua, sudah paham ini semua, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut ya tentang seputar kehamilan itu, nanti ibu-ibu bisa membaca buku pintar tentang kesehatan dan gizi halaman 413 ya. Yang sudah saya kasih kemarin itu sudah jelas poin-poin tentang pembahasan mengenai kehamilan ya. Bisa dipahami ya. Baik. Sudah, Pak. Sekian, terima kasih.